Shalom. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami ucap syukur Bapa, pada saat ini orang-orang kudus-Mu berdoa pagi bersama-sama di rumah Tuhan. Sungguh Bapa, rumah-Mu adalah rumah doa bagi roh jiwa kami yang berkumpul. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami bersandar kepada Roh Kudus Bapa, yang memberikan hikmat inspirasi kepada kami Bapa, sehingga kami dapat mengenal Engkau Allah ya satu-satunya, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami bersandar penuh Bapa, dan kiranya Bapa, dengan Roh Kudus Bapa, kami memperoleh berkat hikmat dan inspirasi yang sama Bapa untuk kami semua Bapa, baik hamba yang menyampaikan renungan maupun mereka yang mendengarkan. Kiranya Bapa, berkat-Mu Bapa ada dalam roh jiwa kami Bapa, menjadikan berkat yang sejati yang telah kami terima Bapa, hanya oleh karena kasih karunia yang kami terima dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Shalom. Jadi pada pagi hari ini saya menyambung renungan dari Diaken Indra pada minggu yang lalu. Dalam bukunya Pastor Kim Kidong, Marilah Mengenal Yesus. Di dalam bab 10, temanya adalah Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Tema ini dapat diambil di dalam Matius 20 ayat 28, yaitu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sungguh kita ini sebagai orang-orang Kristen, kita mengenal siapa itu Yesus. Bahkan dari kita sekolah minggu, kita sudah mengenal nama Yesus. Siapapun mereka yang sebagai orang-orang Kristen, mereka pasti mengenal nama Yesus. Tetapi mengapa gembala senior yang menulis buku ini, kita didekatkan dengan pengenalan akan Yesus sebagai orang-orang kudus. Artinya pasti ada sesuatu yang kita perlu perhatikan. Mengapa kita harus mengenal Yesus? Kita mengenal Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur bahwa kita tahu bahwa Yesus itu adalah ada pada mulanya. Ya. Yesus itu adalah firman, di mana dia bersama-sama dengan Allah daripada mulanya, sebelum segala sesuatu dijadikan. Nah, dalam judul bab 10 ini, yaitu Yesus datang untuk memberikan nyawanya, kalau saya boleh sedikit memberikan ilustrasi di mana jika seseorang bekerja, yang saya lihat itu pernah saya kan ke Gunung Ijen ya. Mereka itu, pekerja-pekerja itu dari atas gunung memanen belerang, lalu mereka pikul dengan bobot yang cukup berat, yaitu setara dengan tubuhnya, sekitar 40-50 kilo, dan dia menaiki
batu-batuan terjal. Sedangkan saya sendiri waktu itu bersama istri saya itu dengan tidak membawa apa-apa untuk naik ke atas gunung untuk melewati puncak dan menuruni gunung, itu sudah ngos-ngosan ya, sangat sangat tersiksa, apalagi kena asap belerang itu, mata kita perih, pernapasan sesak. Maka dari itu memerlukan masker kimia yang seperti alien itu ya, yang ada moncongnya itu, ada saringan khusus. Bahkan mereka tidak memerlukan itu. Mereka bekerja dengan susah payah seperti itu, justru kita boleh iba, kita boleh berperasaan bahwa sungguh kasihan, sungguh melelahkan seorang bekerja yang seperti itu. Tetapi berbeda apabila kita melihat mereka yang dalam tim melakukan pendakian ke Gunung Himalaya, pegunungan Himalaya, ke puncak Mount Everest itu. Mereka tujuannya itu bukan untuk bekerja untuk keluarga mereka, bukan berjuang untuk kehidupan mereka, tetapi mereka ada tujuan, yaitu kepuasan pribadi, di mana kita tidak mungkin melihat bahwa misal mereka banyak yang meninggal dengan badai di atas gunung itu, tetapi hanya untuk apa? Untuk kepuasan mereka, yang dimana kita tidak perlu menaruh iba atau belas kasihan kepada mereka yang ingin mencapai puncak Everest itu. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda seperti ini. Demikian juga Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus itu sangat-sangat taat di dalam menggenapi kehendak daripada Allah Bapa untuk menyerahkan nyawanya. Bahkan pada saat dia memikul kayu salib itu untuk dia menuju Bukit Golgota, maka perempuan-perempuan Yerusalem itu menangisi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ya, Tuhan Yesus berpesan seperti itu, memberikan pengertian bahwa bukan dia yang perlu ditangisi, karena itu adalah kehendak daripada Bapa yang sudah ada daripada mulanya. Nah, demikian juga kalau kita sama dengan kebiasaan kita waktu hari-hari Paskah ya. Hari-hari Paskah sedemikian banyak orang-orang itu iba melihat film Tuhan Yesus gitu ya. Yang waktu terakhir saya lihat itu The Passion itu. Nah, itu benar-benar kita itu terbawa oleh alur cerita. Kita merasa sedih, bahkan banyak dari kita menitikkan air mata, menangis melihat penderitaan Tuhan Yesus. Nah, hal-hal seperti ini kita perlu tahu bahwa apabila kita mengenal kebenaran, sejatinya sebetulnya kita harus merefleksikan ke dalam kehidupan kita bahwa sebetulnya kita yang harus menangisi diri kita sendiri dan anak-anak kita. Itulah yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu kepada perempuan-perempuan Yerusalem untuk menangisi dirinya dan anak-anaknya.
karena dia betul-betul taat untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Ya. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu lahir di Palungan, ya. Jadi selama dia hidup dengan ketidaklayaan seorang standar manusia. Artinya dia di bawah, ya boleh dibilang di bawah garis manusia normal ya. Jadi lahir pun di Palungan dan selama hidupnya dia menderita, tidak pernah merasakan kenyamanan kehidupan di bumi ini. Nah, juga bukan dalam arti keinginan daripada Tuhan Yesus itu sendiri bahwa dia itu lahir di zaman kekaisaran, yaitu di bawah Pontius Pilatus, yang pada saat itu jadi raja wilayah ya, yaitu Herodes dan Pontius Pilatus yang pada saat itu berkuasa. Bukan karena zaman era dia dalam hal kekejaman itu, tidak. Tetapi itu adalah seluruh itu rencana daripada Bapa. Demikian juga kita tahu bahwa ada murid yang bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Itu juga bukan dalam arti karena Yudas Iskariot itu, tetapi tidak ada Yudas Iskariot pun, maka Allah bisa menentukan seseorang yang lain untuk Yesus itu tetap harus mengalami kematian. Ya, jadi seperti itu yang kita dapat amati. Ya. Nah, seringkali juga kita berpikir bahwa seberapa sakitnya Tuhan Yesus itu mengalami kematian atau jalan salib itu ya. Seringkali kita berpikir pada saat kita itu ikut larut di dalam perasaan kita dalam hal mengenal Tuhan Yesus pada saat dia disalib, seberapa sakitnya dia, seberapa menderitanya dia, seberapa sendiriannya dia. Itu juga hal-hal yang sering kita pikirkan untuk kita resapin ya. Nah, tetapi hal itu juga merupakan refleksi daripada kita sebagai manusia yang memiliki hati, ya. Apalagi seorang ibu, ya, ibu terhadap anaknya. Nah, ibu terhadap anaknya pun seperti demikian jika dia melihat anaknya sendiri pada saat dia itu betul-betul disiksa dan dipermalukan, diolok-olok, bagaimana perasaan seorang ibu. Tetapi di sini Maria dia tahu siapa anak yang dikandung itu, ya, karena hanya dia yang menyimpannya, sehingga hanya dia yang tahu memang Yesus harus melakukan kehendak dari Bapaknya untuk mengorbankan nyawanya. Ya. Jadi di dalam Lukas 23:28 itu tertulis bahwa janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Nah, di dalam penganiayaan dan penderitaan Yesus dan menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib, tujuan utamanya itu bukan dengan terpaksa Tuhan Yesus itu mati untuk menghapus dosa manusia.
Jadi dia tidak mati karena ia tinggal dengan satu generasi yang jahat atau di bawah kepemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi untuk mengenapi rencananya, Yesus harus mencurahkan darahnya. Jadi, jika kita merasakan iba seperti yang saya ceritakan tadi, secara hati kita itu kasihan kepada Yesus, itu bukanlah iman. Ya, di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa perasaan manusia terhadap Tuhan Yesus itu bukanlah iman. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan, yaitu dari Injil. Itulah yang menjadi iman kita. Ya. Dan kita tahu bahwa jika di dalam iman, barulah kita akan mengetahui apa itu kebenaran. Jadi kebenaran itu kita tahu, mengenal kebenaran itu apabila kita sudah memiliki iman. Ya. Iman bukan dari perasaan kita yang iba atau perasaan kita yang ikut larut di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman itulah yang membawa kita kepada kebenaran. Ya. Nah, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita dari kutuk dosa. Apabila kita tidak ditebus dari kutuk dosa, ini hal yang menjadi permasalahan setiap kita orang-orang Kristen yang belum mengenal iman dengan benar dan belum mengenal kebenaran yang seperti ada tertulis di dalam Alkitab. Ya. Karena apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 32, jika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Di dalam hal memerdekakan kita itu bukan suatu slogan. Ya, bukan suatu slogan. Artinya, benar-benar kita memperoleh kebenaran itu dengan darah yang telah dicurahkan itu. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, Musa itu meninggikan ular tedung yang terbuat dari tembaga, yang adalah merupakan kutuk. Jadi ular itu sama dengan kutuk, dan sama dengan juga hukum Taurat, itu adalah sebuah hukum yang juga membebani manusia. Sehingga dengan hukum Taurat kita mengenal dosa. Justru itulah yang menjadi kutuk bagi kita. Maka, seperti Musa meninggikan ular di atas kayu, maka bangsa Israel yang tergigit, terpagut ular itu, apabila dia memandang ular itu, dia akan hidup. Sama seperti ular itu ditinggikan, maka Yesus pun ditinggikan di atas kayu salib, dan barang siapa kita yang memandang Yesus, maka kita diberi kehidupan yang Yesus punya. Jadi, kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk bagi manusia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melakukan seluruh perintah yang ada tertulis di dalam hukum Taurat. Manusia tidak mampu untuk melakukan keseluruhan dari hukum Taurat. Oleh sebab itu, kita ini manusia yang terkutuk. Bagaimana apabila kita sudah menjadi manusia yang sudah terkutuk? Maka hanya satu
obatnya itu adalah pertobatan. Jadi kita manusia yang tidak bisa melakukan seluruh kehendak hukum Taurat, maka kita perlu bertobat. Jika kita tidak bertobat, maka kita tetap di bawah kutuk hukum Taurat. Maka kita akan dituduh dan dituduh oleh seluruh perintah hukum Taurat. Maka kita tidak mungkin bisa mengelak. Jadi kita di dalam tuntutan-tuntutan hukum Taurat untuk tubuh kita ini, sungguh kita bersyukur bahwa kita diberikan darah yang begitu mahal untuk kita dapat bertobat. Ya. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus itu menerima tugas dari Bapa, ya, yaitu dia memberikan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali, karena dia memiliki hak rajani. Ya, di sini ditulis bahwa Yesus memiliki hak rajani, di mana dia bisa memberikan atau menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Ya. Maka dari itu, jika manusia ini memiliki banyak-banyak kelemahan, kita tidak mungkin bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh sombong. Maka kita harus selalu rendah hati dan kita harus tetap memiliki sikap yang rendah hati. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 13 tertulis bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Dan di dalam Korintus 1 ayat 18 berkata bahwa sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Darah Yesus itu sangat berharga bagi kita yang mengenal kebenaran. Ya, sedemikian kita menggunakan darah Yesus itu untuk kita itu dapat luput dari semua tuntutan hukum Taurat. Ya. Oleh darah itu kita dapat melihat di dalam Imamat 17 ayat 11, yaitu karena nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Nah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah itu adalah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oleh sebab itu, nyawa atau kehidupan semacam apa ya yang ada di dalam darah Yesus itu? Ya. Nyawa atau kehidupan Yesus itu ada di dalam firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, di ayat 14-nya yaitu firman itu telah menjadi manusia sehingga nyawa atau darah itu ada di dalam firman. Ya. Karena apa? Yaitu firman itu sendiri ada di dalam pangkuan Allah Bapa. Ya, yang keluar dari pangkuan Bapa menjadi manusia. Ya. Oleh darah yang tercurah itulah darah perjanjian yang telah dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah inilah yang kekal. Gereja adalah tempat di mana orang-orang ditebus oleh darah Kristus untuk berkumpul bersama-sama. Ya, jadi di dalam gereja kita mendapatkan nutrisi yang rohani selama kita hidup di bumi ini. Ya, di dalam gereja. Nah, kalau kita
melihat ilustrasi di sini, misalnya kita membawa uang 100.000 gitu ya. Kalau kita selama pengenalan terhadap Kristus, kita tahu bahwa Kristus mencurahkan darahnya untuk mengampuni dosa. Sebetulnya kita sama dengan membawa uang 100.000, kita kantongin, misalnya kita ke supermarket, kalau dikantongin uang itu tetap aja 100.000. Kalau kita ke warung-warung, kalau kita cuman jalan-jalan lihat-lihat di pinggir pantai, uang 100.000 tetap aja ada di kantong, tetap aja menjadi uang 100.000 itu. Tetapi apabila kita belanjakan, barulah kita mengetahui seberapa nilai uang 100.000 itu dan apa yang kita dapatkan. Betul ya? Jadi uang 100 itu kalau kita kantongin atau taruh di dalam dompet, selamanya tetap aja seperti itu. Tetap 100.000, tidak tahu ini bisa dipakai buat beli apa. Ya, tetapi apabila kita menggunakannya, maka kita tahu nilai 100.000 itu dapat apa. Ya. Misal, kita ke warung bakso, uang 100.000 itu bisa dipakai makan orang berempat, misal seperti itu. Ya, tapi kita harus menggunakannya, kita harus membelanjakannya. Demikian juga darah Yesus. Ya, Allah mengetahui nilai darahnya sebelum penciptaan. Tetapi nilai itu diperlihatkan kepada dunia pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, yaitu digenapinya seluruh kehendak Allah. Kalau kita diperhamba oleh dosa-dosa, jika tidak ada yang menebus, maka kita bukan orang yang merdeka. Itu yang perlu kita tahu. Ya. Oleh sebab itu, jika Allah merebut kita dengan paksa dari cengkeraman iblis, mungkin Kristus tidak harus mati di atas kayu salib. Dan kita sebenarnya layak mati karena upah dosa kita, karena kutuk itu sendiri. Di masa lampau iblis menindas manusia, tetapi Yesus menebus manusia itu dengan darahnya. Dan menyatakan dirinya dengan firman itu kepada manusia. Ya. Dan kita bersama keturunan kita, anak-anak kita harus mengakui penebusan dari darah Yesus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengindahkan peringatan dari Tuhan Yesus, yaitu tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Demikian renungan pagi hari ini. Kasih karunia Allah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, hamba telah menyampaikan renungan yang terambil di dalam buku Marilah Mengenal Yesus. Kami sangat bersyukur Bapa, bahwa kami diingatkan bahwa kami harus menangisi diri kami sendiri bersama anak-anak kami. Oleh karena itu Bapa, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya, bukan untuk kami tangisi, karena memang kami tahu bahwa Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus seluruh kutuk yang harus kami tanggung. Karena Tuhan Yesus telah menjadikan kutuk itu dengan disalib dan merebut roh jiwa kami, membeli roh jiwa kami yang tertawan oleh iblis menjadi orang yang merdeka.
yang memiliki janji kehidupan kekal dan kebangkitan pertama. Itulah kami bersyukur Bapa dan berterima kasih atas kasih karunia ini begitu besar terhadap kehidupan kami dan anak-anak kami. Kami ucap syukur dan berterima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami penuh dengan Roh Kudus dalam roh jiwa kami, sehingga kami dapat membacanya Bapa dengan hikmat dan inspirasi yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, dan kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.